Post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania memperlihatkan salah satu varian dari Kang. Tertulis di situ ada nama Victor Timely. Karakter ini bisa dibilang sangat berbahaya. Kemungkinan besar varian satu ini diadaptasi dari sosok di komik yang bernama Victor Timely. Victor Timely adalah nama samaran yang sempat dipakai Nathaniel Richards alias Kang the Conqueror ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1901. Pada awal abad ke-20 inilah Victor untuk pertama kalinya mendirikan sebuah markas yang berpusat di Wisconsin, Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, dia bahkan mendirikan sebuah kota kecil yang disebut Timely, di mana dia menjadi wali kotanya. Selain menjadi wali kota selama bertahun-tahun, varian Kang ini juga terus memperluas wilayah kotanya. Tentu saja dengan dia sebagai inventor alias penemu terkenal. Victor bahkan diam-diam sering menggunakan robot ciptaannya untuk menggantikan posisinya di Timely, agar dia bisa tetap melanjutkan misi penaklukannya di berbagai timeline. Saking canggihnya robot yang diciptakan oleh Victor, penemuannya ini tidak hanya menggantikannya sebagai Victor Timely, tetapi juga identitas lainnya sebagai Victor Timely Junior sekitar tahun 1929 dan Victor Timely ketiga sekitar tahun 1980. Selama memegang jabatan sebagai wali kota Timely, pada saat yang bersamaan varian Kang ini juga sambil membangun Chronopolis, markas lainnya yang berada di luar timeline Marvel, sehingga ketika markas aslinya selesai dibangun, dia akhirnya meninggalkan perannya sebagai Victor Timely tanpa satupun ada yang menyadari identitas aslinya. Sedangkan semua penemuan Timely secara tidak langsung telah bertanggung jawab atas kemajuan teknologi umat manusia selanjutnya, termasuk menjadi teknologi yang digunakan oleh keluarga Super Fantastic Four dan perusahaan multinasional Roxxon Oil. Kemunculan Victor Timely di sini bisa menjadi jawaban dari ending season pertama Loki, di mana di situ diperlihatkan sudah bukan He Who Remains yang menguasai TVA. Bukan tidak mungkin Victor Timely inilah yang menjadi pemimpin baru dari TVA. Berbeda dari di komik yang mengambil latar waktu abad ke-20 di Amerika, nampaknya di series Loki season 2 nanti kita akan diperlihatkan bagaimana Victor Timely yang menjadi penguasa di daerah Inggris sekitar abad pertengahan. Bisa dilihat seolah-olah dia dianggap sebagai pemimpin. Bisa saja dia merupakan wali kota dari tempat ini. Loki bersama Mobius melihatnya, yang menandakan nanti perjalanan mereka akan lanjut ke season 2 Loki nanti yang mungkin akan rilis awal tahun ini. Dan disinilah kita akan melihat perjalanan Loki nanti di season 2 seriesnya nanti. Berdasarkan adegan satu ini kita bisa berasumsi kalau akan diceritakan di series Loki bahwa revolusi industri yang terjadi di Inggris maupun Eropa disebabkan oleh Kang the Conqueror yang membuat betapa mengerikannya dia dan betapa jeniusnya dia. Dan intinya semua itu akan kita saksikan di series Loki season 2 nanti. Victor Timely, kita ini harus sedikit berbicara tentang varian yang satu ini karena menarik sekali. Gue rasa, kita semua juga rasa begitu, tapi kayaknya orang-orang lebih excited menunggu series Loki dibandingkan melihat Victor Timely. Padahal karakter ini begitu menarik, dia nampaknya begitu jenius, karena bahkan ini gue sangat mendukung teori kalau nanti di dalam cerita series Loki season 2 ini gue sangat mendukung bagaimana series Loki season 2 nanti akan memperlihatkan kepada kita kalau sebenarnya revolusi industri di dunia manusia, bagaimana terciptanya mesin dan sebagainya, kemajuan teknologi umat manusia itu hanya disebabkan oleh satu orang, yaitu Victor Timely. Dan bertepatan juga, bagus juga cara mengubahnya. Ini bukan di Amerika, di Wisconsin atau apalah itulah, itu pun di abad ke-20 kan, itu bukan revolusi industri. Tapi Victor Timely ini ditempatkan di Inggris atau Eropa yang menjadi pusat, bisa dibilang dari revolusi industri. Jadi ya, kita nggak sabar untuk menunggu Victor Timely. Dan ya, series Loki juga kayaknya ini Loki menghadapi Victor Timely tidak akan mudah, karena orangnya seperti biasa teknologinya canggih, yang berarti dia akan sangat sulit untuk ditangkap atau untuk dibunuh. Tapi yang pasti Loki, sang dewa kebohongan, akan ya nanti kita akan melihat bagaimana mereka tidak akan bertarung adu fisik, mungkin tidak seperti Kang melawan Ant-Man, melainkan mungkin Loki akan melawan Victor Timely dengan kecerdasan. Loki sudah biasa melakukannya dan kayaknya dia akan melakukannya ini untuk menyelamatkan multiverse. Walaupun kemungkinan besar
ketika dia membunuh Victor Timely, maka akan muncul lagi dan muncul terus varian Kang yang berbeda yang mencoba menguasai dunia. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ini adalah universe yang mana yang dikuasai oleh Victor Timely? Apakah kemungkinan besar kita akan melihat Avengers di era Inggris, era Victoria? Karena ada kan di dalam komik diceritakan kalau ada versi Avengers atau versi karakter-karakter Marvel yang hidup di era Victoria. Mungkin akan kita bahas itu di video yang lainnya. Pastinya itu sangat menarik, tapi ya kemungkinan untuk kita melihat itu di series Loki sangat sedikit, karena bahkan di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania kita tidak diperlihatkan, meskipun hanya sedikit mungkin, pertarungan misalnya Kang gitu melawan salah satu Avengers. Yang paling gampang dibuat sebenarnya adalah Iron Man. Padahal bisa loh Kang dibuat membunuh Iron Man, atau mungkin lebih jauh lagi Kang membunuh Thanos. Kan itu bisa membuat kita tambah mengerikan sosok Kang ini. Tapi dia hanya diperlihatkan menguasai multiverse dengan hanya menembak-nembak beam. Harusnya kalau si sutradara ini mau, tidak perlu memperlihatkan darah. Yang penting kita harus diperlihatkan bagaimana Kang ini bisa menyiksa para Avengers, dan itu tidak diperlihatkan. Dengan kata-kata itu tidak cukup, harus dengan tindakan, dan itu yang kayaknya miss di sini. Harusnya diperlakukan seperti ini. Doctor Strange ini Multiverse of Madness yang memperlihatkan flashback di mana Doctor Strange ini akhirnya dikorbankan untuk mencegah incursion oleh Illuminati, dan di situ ada Thanos yang dikalahkan oleh hanya beberapa orang di planet Titan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Avengers di universe utama. Itu yang kita butuhkan, sebuah penggambaran yang jelas, bukan hanya disebutkan secara kata-kata, secara verbal. Kita memang butuh melihat bagaimana Kang ini bisa mengalahkan para Avengers di universe lain. Bahkan mungkin Thor, kita tinggal dilihatkan, mungkin palunya Thor dihancurkan, walaupun itu sudah pernah terjadi, tapi kan bisa diperlihatkan begitu. Tapi kita tidak diperlihatkan, makanya Kang di sini agak-agak ambigu ya. Dia dikatakan sebagai yang terkuat, sang penakluk yang paling menyeramkan, dianggap seperti dewa, Tuhan, tapi dia sendiri kalah lawan semut. Itu yang masih mengganggu gue. Ya, jadi begitulah unek-unek gue tentang post credit scene yang kedua dari Kang the Conqueror yang akan menyeratkan series Loki season 2. Ini pertama kalinya ya post credit scene di film, nanti akan bersambung di series. Biasanya kan post credit scene yang di series yang bersambung ke film. Tapi ya itu berarti bagus, Marvel sudah tahu kalau mereka mulai kehilangan penonton series setelah flop She-Hulk yang kemarin. Tidak banyak orang yang suka, padahal ya jadi yang terakhir mungkin banyak orang yang suka dengan Miss Marvel tapi tidak dengan She-Hulk. Makanya Marvel ingin mendapatkan penontonnya kembali dengan menyajikan Loki dan mengabarkan kalau series Loki season 2 akan segera datang dengan Kang sebagai musuhnya. Kita sudah melihat seberapa gila Kang di sini. Kita akan melihat seberapa jenius Kang di series Loki, karena Loki ini tidak mungkin kita diperlihatkan visual effect yang bombastis, pertarungan fisik ala kosmik. Kita hanya akan diperlihatkan bagaimana adu strategi, adu berpikir, adu kelicikan antara Kang yang jenius melawan Loki yang sering berbohong.